Bapak Ibu terkasih, pada malam hari ini kita akan membuka perenungan sebagai dasar persekutuan doa kita malam hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-13 sampai 19. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-13 sampai 19. Boleh di-unmute Bapak Ibu terkasih jika ada yang berkenan untuk membacakan buat kita semua. Sepertinya Mbak Rika unmute ini. 13 sampai 19 ya, Bu Aban? Nggih, Mbak. Oke. Monggo. Kekudusan dalam kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Iya, terima kasih Mbak Rika. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, Bapak Ibu terkasih, tema kita pada PD ke-9 dalam rangka masa Pentakosta ini bertemakan hidup kudus. Tentu kalau kita berbicara tentang dinamika peristiwa Roh Kudus yang menguasai dan memberi kekuatan kepada orang percaya, roh yang menguasai ini sering disebut kudus. Nah, dan kekudusan ini membedakan dengan roh-roh yang lain. Artinya bahwa ketika kita berbicara kuasa Roh Kudus itu hadir, dia menguasai hidup kita, dan Roh Kudus ini adalah spirit, penggerak, pendorong dalam hidup kita, yang kalau kita mau melihat apakah kita sungguh-sungguh digerakkan Roh Kudus yang menguasai kita, atau jangan-jangan roh kuasa yang lain yang tengah menguasai hidup kita. Karena kalau berbicara tentang kekudusan dari Roh Allah ini sendiri, jemaat yang dikasih Tuhan, kita tidak lepas dari bagaimana kisah-kisah di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang sering diperhadapkan dengan kita bahwa ketika Allah itu dikatakan kudus, pada awal-awal Perjanjian Lama itu sesuatu yang sangat menakutkan gitu ya, bukan menakutkan tapi yang gimana ya, tapi lebih yang melihatnya saja, dekat dengannya saja kita akan orang-orang pada konteks awal-awal Perjanjian Lama akan sangat-sangat menjaga kesucian dirinya, memastikan bahwa dirinya benar-benar bebas secara moral dari dosa begitu ya. Kita tahu bagaimana tempat yang kudus di rumah Allah pada Perjanjian Lama, ataupun ketika Musa berhadapan dengan api kehadiran Allah lewat api kekudusannya, ia sangat-sangat takut untuk melihat gitu, bahkan sendalnya pun dilepas begitu ya. Itu menunjukkan bahwa ketika orang memasuki kekudusan Tuhan, ia harus benar-benar memastikan dirinya benar-benar dirinya suci, sehingga kalau ia terkena dengan kekudusan Allah itu dengan berbagai wujudnya, Allah yang mulia itu, Allah yang suci dan sempurna itu begitu ya, maka efeknya bisa mengarah dianya akan mungkin mati dan sebagainya. Itu di awal-awal Perjanjian Lama. Tetapi sambil berjalannya waktu, kita melihat bahwa kekudusan Tuhan itu tidak lagi sesuatu yang akhirnya ketika kita menyentuh, mencapainya, kita akhirnya mati kalau kita nggak benar gitu ya. Tapi justru kekudusan Allah itu ketika ia menyentuh kita, kita yang tidak layak ini, kita yang mungkin ada salah dosa ini, justru dimampukan untuk mengalami anugerah Tuhan itu, mengalami spirit dari Allah itu untuk menggerakkan kita melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan itu semakin disempurnakan dengan kehadiran Yesus ke dunia ini, yang akhirnya menunjukkan kehadiran Allah yang kudus itu. Ia hadir ke dunia ini lewat Yesus Kristus,
dan setiap orang yang berdosa, yang ia sentuh, ia sembuhkan, yang ia hidupkan, yang ia dengan tegas mengatakan dosamu sudah diampuni, akhirnya kekudusan Allah itu memampukan orang-orang di sekitar mengalami cinta Tuhan, mengalami spirit yang datangnya dari Allah sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu terkasih, dari sini kita bisa memahami dengan sederhana bahwa ketika berbicara kudus, maka itu bukan lagi sesuatu yang wow, jauh, yang tidak mungkin kita gapai, tetapi Roh Kudus itu justru hadir ke dalam diri kita pribadi lepas pribadi dalam peristiwa Pentakosta. Nah, apa yang terjadi jika Roh yang kudus itu menguasai kita? Alkitab tadi yang menjadi bacaan kita, 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 9, di sana dikatakan hidup yang dikuasai Roh itu akan membuat seluruh hidup kita digerakkan oleh apa yang dikehendaki Tuhan, bukan digerakkan oleh hawa nafsu kita. Karena tadi di ayat 14 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Artinya, ketika kita sudah dikuasai Roh Kudus, maka salah satu tanda yang ada pada diri kita, pribadi lepas pribadi, kita tidak menuruti hawa nafsu yang menguasai kita pada waktu kebodohan kita. Kebodohan di sini kita tidak paham mana yang benar, mana yang enggak sesuai dengan firman Tuhan, mana yang justru mendatangkan celaka dan sebagainya begitu ya. Jadi di sini dikatakan salah satu tandanya bahwa hidup kita dikuasai Roh Kudus, kita tidak mengikuti hawa nafsu. Nah, mungkin Bapak Ibu terkasih, ini ada satu ilustrasi yang dicontohkan oleh persiapan renungan PD yang disiapkan oleh Sinode gitu, yang saya berpikir ini bukan sebuah kebetulan ya, karena kalau bagi wilayah yang sudah persiapan perjamuan kudus, saya memakai analogi gelas. Nah, ini renungan PD kita pada malam hari ini pun ternyata penulis juga memakai analogi gelas yang Bapak Ibu terkasih. Di sana dia menggambarkan ada 2 gelas, ini contoh ya Bapak Ibu, tapi ini karena kebetulan Mas Kris tadi kerja tugas adanya di sini ya. Ada 2 gelas, yang satu terbuat dari kristal begitu ya, tapi ini kaca begitu ya, terbuat dari kaca, yang satu terbuat dari plastik begitu ya. Nah, kedua gelas ini dia kotor dan berdebu dan sebagainya, mungkin kalau ini bekas minum kopi dan sebagainya begitu ya. Sehingga ketika kita melihat gelas ini dia kotor, waduh ini kalau mau dipakai kayaknya kotor banget, nggak mungkin ya, ya udahlah dicuci dulu. Jadi dicuci dulu, lalu baru kita mau lihat yang mana nih, kita akan mungkin melihat gelas yang bersih, yang pasti kita pakai, yang mau dia kaca ataupun dia plastik, yang penting kita akan pakai selama dia sudah bersih. Artinya, Bapak Ibu terkasih, ketika 2 gelas ini walaupun yang satu plastik, yang satu kaca begitu ya, ketika dia sebagus apapun, seunik apapun bentuknya, kalau dia kotor, dia tidak bersih gitu untuk kita pakai minum, maka dia tidak berguna dan hanya bermanfaat sebagai ya udah di sini aja diletakin tapi nggak akan dipakai-pakai kalau dia tidak dibersihkan. Tapi kalau mungkin ini dibersihkan, dia akan berguna. Nah, demikian juga Bapak Ibu terkasih, setiap kita adalah gelas. Mau kita plastik atau kaca atau apapun itu ya, kita adalah gelas-gelas Tuhan yang hakikatnya kita sudah diciptakan segambar dengan Allah dan kita dibuat spesial begitu ya, tetapi kita sudah kotor karena kita dengan dosa dan sebagainya, dan akhirnya Allah ingin menggunakan kita gelas-gelas ini. Sehingga ketika dia hadir untuk menebus kita dengan darah yang mahal, dan kita pun kembali menjadi orang-orang yang berharga dan berguna. Itu yang dikatakan dalam bacaan kita tadi di Petrus ayat 18-19. Bahwa Yesus menebus kita bukan dengan emas perak, tetapi dengan darahnya yang mahal. Nah, sebagai gelas milik Tuhan, Bapak Ibu terkasih, di sini kita diingatkan, diteguhkan, bahwa Allah ingin memakai kita menjadi alatnya untuk menyalurkan air hidup kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi, nah ini yang menjadi peneguh buat kita malam hari ini. Ketika kita sadar kita gelas-gelas Tuhan,
kita sering terhalang dengan kita pribadi lepas pribadi yang tidak rajin untuk membersihkan debu-debu ataupun kotoran yang mengotori hati atau hidup kita. Bukankah kita ketika Kristus telah menebus kita, kita pasti memiliki Roh Kudus dalam diri kita. Artinya, kita pun diajak untuk hidup kudus, hidup yang tidak bermain-main dengan dosa, hidup yang benar-benar fokus untuk memuliakan Tuhan. Tetapi ketika kita sadar bahwa kita harus hidup kudus, kita lupa bahwa kita harus setiap harinya rajin membersihkan debu ataupun kotoran-kotoran yang membuat hati dan hidup kita tidak terarah kepada Tuhan, tapi justru terarah kepada yang lain. Nah, Bapak Ibu terkasih, malam hari ini kita diteguhkan agar menjadi gelas yang dapat dipakai oleh Tuhan, diberkati dan menjadi berkat, diisi air dan menjadi berkat buat yang minum, begitu ya. Kita harus terus hidup di dalam kudusan. Kita tidak bisa membiarkan hawa nafsu mencemari dan menguasai hati kita, dan kita pada malam hari ini diteguhkan untuk terus meminta agar Tuhan menjadikan kita kudus dalam seluruh aspek hidup kita. Bukan hanya di gereja, bukan hanya di masyarakat, tetapi di setiap segi kehidupan kita, tempat kerja, keluarga. Karena kata kudus ini berarti terpisah atau berbeda dengan cara duniawi. Tetapi kita hidup dikhususkan untuk memuliakan Tuhan. Kita tidak anti dengan hal-hal dunia, tetapi kita menghadapi dunia ini dengan cara Tuhan. Kalau dunia ini mengajak kita supaya fokus ABC yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita mengarahkan justru kita fokus pada hal-hal yang memuliakan Tuhan. Karena kalau hidup kudus berarti kewajiban, bukan pilihan ya Bapak Ibu terkasih ya. Ada kita yang di Jumat yang kita mikirnya, aduh udah deh hari Minggu aja kudusnya. Tapi Senin sampai Sabtu enggak usah. Atau ya udah pas doa aja kelihatan kudus gitu ya. Tapi mungkin jam-jam di tengah-tengah hari kita waduh entah apa yang keluar dari pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Nah, Bapak Ibu terkasih, saat ini kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing, adakah kotoran ataupun debu yang masih menempel di hati ataupun hidup kita? Karena itu akan menghambat kita untuk hidup kudus di dalam Tuhan dan menghambat kita untuk semakin diberkati dan menjadi berkat. Bentuk debu ataupun kotoran itu bisa berupa dendam, bisa berupa amarah, bisa berupa nafsu yang merusak, niat jahat, atau kebiasaan dosa yang kita pelihara, yang kita anggap karena sudah biasa, ya udahlah, udah biasa juga, nggak dimaklumi kok sama keluarga, dimaklumi kok sama ABCD gitu ya. Nah, ini perlu kita terus lihat, jangan-jangan ada hal-hal yang perlu kita bersihkan dalam hati dan diri kita. Karena ketika kita terus membersihkan hati kita, membuatnya tetap murni, maka Tuhan akan terus memakai kita menjadi saluran berkat-Nya. Karena kalau kita sudah menjadi gelas kristal yang bersih itu, kita pun semakin berguna. Tetapi kalau kita menjadi gelas yang justru bagus, tetapi ternyata di dalamnya debu dan sebagainya, mau bentuk apapun, kaca, emas, perak, apapun bentuknya kita, kalau ternyata di dalamnya debu dan sebagainya, udah, itu akan menjadi sesuatu yang tidak berguna, bahkan tidak menjadi berkat buat sesama kita. Untuk itu, malam hari ini dalam persekutuan doa gabungan kita akan bersahati untuk meminta agar Roh Kudus memampukan kita hidup kudus sebagaimana yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Kita doakan supaya diri kita terlebih dahulu untuk terus membersihkan hati, jiwa, dan pikiran kita, supaya pikiran, perkataan, dan perbuatan kita mencerminkan sesuatu yang memuliakan Allah. Sebentar ya Bapak. Yang mencerminkan sesuatu yang memuliakan Allah. Kalau kita sudah mulai dari diri, puji Tuhan keluarga kita, gereja kita, dimanapun kita berada, kata-kata kita, satu kata pun itu akan menjadi sebuah berkat ketika hati, pikiran, dan jiwa kita itu benar-benar terarah kepada Tuhan, bukan kepada hawa nafsu ataupun debu-debu yang ada dalam diri kita.
Tuhan Yesus memampukan kita, Tuhan Yesus menolong kita saling mendoakan dan mengingatkan Bapak Ibu supaya hidup kudus ini menjadi perjuangan kita bersama-sama. Amin.